again I say rejoice, rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Hai kids! Dapatkah kamu membuat ekspresi muka bersemangat? Yuk, ikutin kakak seperti ini ya. Yeay! Kakak sangat bersemangat karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Let's go adik-adik. Bangkit berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yeay! Yuk kita menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Kids, tunjukkan betapa kita sangat mengasihi Tuhan dengan menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Let's sing for God. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. When you're sad, God loves you and He wants to be your friend. When you're happy, God loves you and He wants to be your friend. When you're scared, God loves you and He wants to be your friend. When you're silly, God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. When you're sad, God loves you and He wants to be your friend. When you're happy, God loves you and He wants to be your friend. When you're scared, God loves you and He wants to be your friend. When you're silly, God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Guess what? God loves you and He wants to be your friend. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di
apakah kamu mau bermain dengan kakak? Ah, coba lihat. Kakak punya roda nih. Kakak akan memutar roda ini. Dan kalian harus membuat ekspresi wajah seperti emosi yang ditunjuk oleh panah ini. Tuh, ada yang lagi tertawa, ada yang lagi takut. Yuk adik-adik, kalian boleh bangkit berdiri. Apakah kalian siap? Mari kita mulai. Pertama ya, kita coba ya. Wah, emosi apa ya yang ditunjuk oleh panah? Tersenyum. Coba adik-adik tersenyum. Wah, good job kids. Sekarang kita coba emosi yang kedua ya. Kita putar bersama. Emosi apa ya? Kita tunggu. Wah, ini sepertinya ada di yang berwarna merah. Berarti adik-adik harus tersenyum dengan lebar. Hahaha. Oke, sekarang sekali lagi ya, kita coba ya. Emosi apa ya? Wah, yang warna merah ini sepertinya lagi marah. Coba adik-adik kalau marah seperti apa? Nah, betul. Wah, seru sekali ya kids. Ekspresi kalian lucu-lucu loh kids. Kids, apakah kamu pernah merasakan emosi-emosi yang tadi kalian peragakan? Misalnya senang, sedih, kesal, atau mungkin takut. Nah, kadang dalam satu hari kamu dapat merasa kesal, lalu berganti menjadi sedih, lalu berganti lagi menjadi senang. Iya, Tuhan memang menciptakan kita untuk dapat merasakan emosi-emosi itu loh kids. Dan apakah kamu tahu, Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi, Tuhan sendiri pasti mengerti berbagai emosi yang kita rasakan itu. Baik itu senang, sedih, takut, ataupun kesal. Iya, karena Tuhan yang menciptakan kita dengan emosi-emosi itu. Dan hari ini kita akan belajar apa sih yang dapat kita lakukan saat kita merasakan emosi-emosi itu. Nah, kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Yuk kids, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita menyanyikan lagu Alkitab, buku kesayangan kita. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good job kids. Nah, kisah tentang Hana ada di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-1. Kira-kira begini perasaan Hana. Kids, dapatkah kalian menebak perasaan Hana dengan melihat wajah kakak tadi? Apakah Hana merasa senang? Ataukah ia merasa sedih? Iya betul, Hana merasa sangat sedih. Kids, coba kalian juga tunjukkan muka sedih kalian. Seperti apa ya? Iya, seperti itulah muka Hana. Hana sangat sedih karena dia ingin mempunyai seorang bayi. Wah, mempunyai bayi
pasti menyenangkan dan luar biasa ya kids. Tapi Hana tidak bisa punya bayi. Dan itulah mengapa dia merasa sangat sedih. Kids, pernahkah kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak bisa mendapatkannya? Terkadang saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, pasti kita akan merasa sedih, bukan? Nah, mungkin kamu ingin naik ayunan, tapi ternyata semuanya penuh. Coba tunjukkan wajah sedihmu seperti apa. Atau mungkin kamu ingin membeli mainan, tapi kamu tidak mempunyai cukup uang. Ayo tunjukkan wajah sedihmu. Atau mungkin seseorang yang kamu sayangi sedang sakit parah dan dia tidak juga kunjung sembuh. Kids, ayo tunjukkan wajah sedihmu. Hana juga merasa sedih karena tidak juga mendapatkan seorang bayi. Dan bukan hanya itu loh kids, karena tidak bisa mempunyai seorang bayi, Hana juga selalu diejek dan dihina oleh orang lain. Hal itu berlangsung selama bertahun-tahun dan membuat Hana merasa sangat sedih. Ayo, mari kita lihat Hana. Itu dia Hana. Dia merasa sedih. Dia merasa sedih sepanjang hari dan dia juga merasa sedih sepanjang malam. Dia sangat sedih sampai-sampai dia menangis loh kids. Tapi Hana tahu, dia selalu bisa berbicara kepada Tuhan tentang perasaannya. Jadi, Hana berdoa dan bercerita kepada Tuhan tentang kesedihannya. Hana mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Dan setelah Hana berbicara dengan Tuhan, dia merasa jauh lebih baik. Wajahnya tidak terlihat sedih lagi. Hore! Kids, Tuhan tahu loh kalau Hana sedang sedih. Dan Tuhan juga tahu kalau Hana ingin memiliki seorang bayi. Dan apakah kalian tahu? Tuhan menenangkan hati Hana. Tuhan mengirim orang untuk menghibur Hana dan memberitahu Hana bahwa Tuhan mendengar doanya. Dan benar saja, 1 tahun kemudian Tuhan menjawab doa Hana. Tuhan memberi Hana seorang bayi. Iya, wah, Hana pasti terhibur sekali dengan adanya bayi itu. Kids, pernahkah kamu merasa sedih seperti Hana? Iya, kakak juga pernah merasa sangat sedih. Bahkan semua orang terkadang mereka merasa sedih. Kids, tidak apa-apa loh untuk merasa sedih. Ketika kita merasa sedih, kita harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Yuk kita katakan bersama. God loves me. Allah mengasihiku. Iya, Tuhan mengasihi kita apapun yang terjadi. Termasuk saat kita merasa sedih. Kalau kamu tahu bahwa Tuhan mengasihi kamu, maka kamu dapat berbicara kepada Tuhan tentang segala hal, termasuk tentang perasaan sedihnya kamu. Tuhan pasti selalu mendengarkan dan mau menolong kamu, karena Tuhan mengasihi kamu apapun yang terjadi. God loves me. Allah mengasihiku. Jadi, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, hari ini kita mau belajar bahwa kita dapat percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Aku dapat percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Nah, sekarang coba kakak tanya ya, siapa yang dapat kamu percaya apapun yang terjadi?
Tuhan Yesus. Aku dapat percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, termasuk saat kita sedang merasa sedih. Yuk kita katakan bersama, aku dapat percaya kepada Tuhan saat aku sedih. Betul sekali kids, kamu dapat percaya kepada Tuhan saat kamu sedih. Saat kamu merasa sedih, percayalah kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa kamu percaya kepada Tuhan dengan berbicara dan menceritakan kesedihanmu kepada Tuhan. Seperti yang Hana lakukan. Hana percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia tahu Tuhan pasti mendengar, menghibur, dan menolong dia. Mari kita juga bisa seperti Hana. Kita bisa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan menyerahkan kesedihan kita dengan berdoa kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kamu apapun yang terjadi di dalam hidup kamu. Kids, yuk kita juga berbicara dengan Tuhan seperti Hana. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saat kami merasa sedih, tolong bantu kami mengingat bahwa kami selalu dapat berbicara kepadamu tentang perasaan kami. Kami percaya kami dapat mempercayaimu dengan sepenuh hati. Karena Engkau mengasihi kami apapun yang terjadi. Engkau adalah Bapa yang terbaik. Kami mau selalu memuji dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kids, di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yes, kita dapat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Karena apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saat kita sedih, saat kita takut, saat kita kesal, ataupun saat kita senang, Tuhan selalu mengasihi kita. Yuk kita nyanyikan lagu ayat hafalan ini kids. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Wow, keren sekali Super Bible Story hari ini. Kakak belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat dipercaya apapun yang terjadi. Allah selalu mengasihi kita apapun yang terjadi. Kids, kamu bisa percaya kepada Tuhan saat kamu merasa sedih. Iya, kamu bisa berbicara kepada Allah tentang kesedihan kamu. Tuhan akan selalu mendengar dan menolong kamu karena Tuhan mengasihi kamu apapun yang terjadi. Masih banyak Super Bible Story yang seru loh kids. Yuk, klik like, subscribe supaya kamu
gak ketinggalan Super Bible Story setiap minggunya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kalian bisa berikan melalui transfer ke rekening BCA gereja kita atau melalui dompet digital. Mintalah kepada orang tua kalian untuk men-scan QR kode persembahan kita. Terima kasih ya sudah memberi. Mari datang langsung ibadah secara onsite di gedung gereja kita. Kamu bisa melihat alamat dan jam ibadahnya di sini. Jangan lupa juga untuk ikut kesan anak atau connect setiap 2 minggu 1 kali. Kalian bisa daftar untuk ikut kesan ke nomor ini ya kids. Info kegiatan My Star lainnya bisa kami ikuti di Instagram starkids_GKPB. See you My Star! My Star, let your light shine!